Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersuka cita bersama-sama dan saya berharap kita dapat beribadah dengan penuh semangat kepada Tuhan, Tuhan kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, mari sama-sama sebagaimana pembacaan Alkitab kita pada hari ini, mari sama-sama membuka hati agar kita boleh menerima berkat kasih karunia yang Tuhan sudah tentukan untuk kita terima pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan berbicara dari kitab Ulangan 16, 17, dan 18 pada hari ini. Dan kita akan mulai di Ulangan pasal yang ke-16. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan kembali pada hari ini, yaitu tentang hari raya orang Israel yang dikhususkan oleh Tuhan, dan Tuhan menetapkan hari raya itu. Tentunya kita tahu, seperti kita sudah pernah belajar di dalam kitab Imamat, bahwa Tuhan berencana bagi mereka, untuk mereka ada tujuan tertentu, yaitu agar mereka dapat mengingat apa yang sudah dilakukan Allah, hal-hal yang besar yang sudah dilakukan Allah bagi kehidupan bangsa Israel. Dan ini juga merupakan gambaran buat kita, karena apa yang dilaksanakan di perjanjian lama, hal yang paling penting yang mengarah kepada apa yang akan Kristus lakukan bagi kita, itu sudah dipersiapkan Tuhan dari perjanjian lama. Dan bagi kita lebih dapat belajar, kita dapat lebih mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan kita melihat bersama-sama di pasal 16 ini ayat 1-17, Allah berbicara tentang tentunya lewat Musa mengingatkan kembali bagi bangsa Israel, yaitu tentang hari raya, dan paling utama adalah hari raya Paskah, yaitu bagaimana mereka memperingati bagaimana Tuhan dengan kekuatan tangan yang teracung, tangan yang kuat, sudah membebaskan mereka dari Mesir, lalu kemudian mereka boleh berjalan seiring dengan tuntunan Tuhan bagi mereka. Dan perayaan Paskah itu adalah perayaan di mana pertama kali mereka disuruh untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan mereka harus mempersembahkan korban lalu mengolahnya dan memakannya, dan mereka memakan dalam keadaan baju yang siap, dan mereka betul-betul bahwa waktu untuk pembebasan itu tidak bisa ditunda-tunda dan langsung dilaksanakan dalam keadaan yang siap, meninggalkan semua apa yang ada di belakang lalu maju kepada pengharapan dan rencana Tuhan masa depan yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan. Luar biasa. Paling tidak ada 3 perayaan hari raya terutama yang dikatakan di situ, 3 hari raya besar yang Tuhan bilang mereka harus merayakan dan diingatkan kembali, yaitu hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, yang berbicara tentang pemurnian setelah mereka dilepaskan, dibebaskan. Dikatakan bahwa itu adalah roti tidak beragi, mereka 7 hari mereka tidak makan roti yang beragi. Dan itu berbicara soal pemurnian, karena 1 hari sebelum mereka mulai masuk kepada perayaan itu, di hari pertama mereka harus membuang semua ragi yang ada di mereka, yang ada di tenda atau di rumah pada saat mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Dan itu berbicara soal melepaskan dari hal-hal yang mencemari kehidupan kita dan pemurnian. Dan mereka makan 7 hari itu roti tidak beragi. Itu dinamakan di kitab Ulangan ini dikatakan bahwa itu roti penderitaan. Mereka mengingat bagaimana mereka juga tidak ada waktu banyak, mereka harus pergi, dan mereka meninggalkan segala macam yang pahit, penderitaan, dan segala hal yang ada di belakang mereka itu di Mesir. Dan pertama kali disebut roti penderitaan itu di kitab Ulangan ini. Jadi kita mengingat bagaimana Tuhan membebaskan kita, dan Tuhan juga menderita bagi kita, sehingga kita boleh mengalami pembebasan, kelepasan dari Tuhan. Dan kita harus ingat ini, kita harus rayakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di Kalvari. Puji Tuhan. Lalu ada juga Pondok Daun. Dan Pondok Daun itu berbicara, itu hari perayaan terakhir, tapi itu berbicara keseluruhan bahwa orang Israel harus mengingat semua hari raya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan di ayat 16 dikatakan bahwa 3 kali setahun setiap orang laki-laki
di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, dan seterusnya. Dan itu adalah aturan Tuhan pada saat mereka datang beribadah, mereka datang mempersembahkan korban, dan mereka datang menghadap hadirat Tuhan, datang ke kemah pertemuan atau masuk bait Allah. Mereka dikatakan jangan dengan tangan hampa, karena Tuhan sudah memberkati mereka, dan apapun yang mereka bawa yang terbaik tentunya kepada Tuhan, itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur mereka di hadapan Tuhan. Tuhan itu luar biasa bagi kita, umatnya, dan kita sangat percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan juga yang memelihara dan memberkati kita. Dan kita melihat bangsa Israel sedemikian rupa Tuhan memberkati mereka menjadi banyak, dan mereka menjadi bangsa yang kuat, dan bangsa yang dipenuhi dengan kemenangan lepas kemenangan. Dan kita tahu itu adalah gambaran kehidupan kita. Walaupun seperti bangsa Israel, mereka juga berhadapan dengan hal-hal yang sulit dalam hidup mereka, tantangan-tantangan dan hal-hal yang termasuk kekurangan-kekurangan mereka. Tetapi tetap dalam setiap perkara mereka berjalan bersama Tuhan, dan itu adalah bagian dari pelatihan Tuhan, bagian proses untuk menjadikan mereka kuat dan terbukti bahwa mereka beriman kepada Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi bangsa Israel. Mereka keluar sebagai bangsa yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berharap kita semua juga bisa terpacu dengan pelajaran-pelajaran berharga dari bangsa Israel, karena hal yang sama juga Tuhan inginkan keluar dari kehidupan kita. Kita menjadi orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan kita setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya yang mengajar kita terus-menerus. Dan kita melihat selanjutnya di pasal 16 ini, di ayat 19-20, berbicara tentang Allah menolong Musa di dalam kepemimpinannya pada waktu itu. Dan dia memberikan kepada Musa juga orang-orang yang baik, yaitu imam-imam khususnya di bangsa Lewi, keturunan Harun, dan juga orang-orang yang baik ya, yang dipilih Tuhan untuk membantu mendukung Musa di dalam pelayanan dan mendukung semua peribadatan yang dilakukan. Dan Tuhan juga telah menyuruh Musa untuk memilih orang-orang yang terbaik yang dapat menjadi hakim bagi mereka. Hakim itu adalah mereka-mereka yang dapat memutuskan yang terbaik dan yang benar, dan mana yang paling bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap persoalan-persoalan, termasuk persoalan-persoalan pelik di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ada satu ayat yang saya garis bawahi di ayat 19, dan kita tahu bahwa bukan cuma sekarang kita berhadapan dengan hal yang sama seperti yang dikatakan di ayat 19, tapi dari masa lalu. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, segala bentuk dosa itu manusia ada potensi untuk melakukannya. Puji Tuhan kita ada juru selamat, puji Tuhan kita ada Tuhan Yesus, dan puji Tuhan kita boleh diselamatkan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa-Nya di dalam kita, sehingga kita boleh berkemenangan atas segala nafsu kedagingan kita. Puji Tuhan. Dan ayat 19 dikatakan, janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Nah, saudara, kita melihat para hakim itu harus mereka betul-betul takut Tuhan dan mengutamakan Tuhan, sehingga jangan sampai di ayat 19 ini bisa terjadi itu memutarbalikan keadilan, memutarbalikan fakta, memutarbalikan kebenaran, dan itu Tuhan tidak suka sama sekali. Dan kita bersyukur kita dapat maju di pasal yang ke-17. Dan di pasal yang 17 berbicara tentang larangan Tuhan terhadap berhala dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dalam mereka mempersembahkan korban. Nah, kita dapat belajar di sini bahwa Tuhan sangat murka kepada orang yang akhirnya berbalik dari Tuhan dan menyembah berhala. Sebab itu mari kita berhati-hati di dalam Tuhan. Dan di sini berbicara di sepanjang pasal ini ya, ada hukuman yang sangat pasti yang Tuhan berikan, yaitu kepada mereka adalah hukuman mati ya, kepada orang-orang yang bahkan menyebabkan orang lain
dapat menyembah berhala juga. Tuhan sangat murka dan Tuhan sangat marah, dan ya memang akhir hidup mereka adalah mereka mendapatkan kebinasaan. Sama dengan kita juga, kalau kita sudah di dalam Tuhan terlebih. Dan saudara, kalau kita berpaling dari Tuhan lalu kita kembali lagi kepada penyembahan berhala, berhala adalah menyembah iblis. Saudara jangan bilang ini cuma begini, cuma begitu. Segala bentuk, mau saudara bilang besar atau kecil, semua sama pemujaan kepada iblis. Sebab itu mari kita berhati-hati di dalam hidup. Firman Tuhan berkali-kali katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburuan adanya. Jadi kita jangan bermain api, saudara, jangan bangkitkan amarah Tuhan dengan melakukan hal-hal yang bodoh. Dan biarlah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang maha kuasa, dan satu-satunya Allah yang mengasihi kita dan sudah menyelamatkan kita. Dan Allah yang menjanjikan masa depan, bahkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Sebab itu saudara, kalau saudara masih ada hal-hal yang lain dalam hidup saudara, saudara tahu saudara belum beres dalam hal-hal yang dunia roh, okultisme dan sebagainya, saudara juga harus ambil waktu, tetapkan waktu sekali waktu untuk saudara sungguh-sungguh beberes, tapi jangan menunda-nunda terlalu lama. Amin saudara. Dan kemudian di pasal 17 kemudian berikutnya juga berbicara tentang pengadilan tertinggi. Dan berbicara tentang pengadilan tertinggi adalah bila halnya yang sangat-sangat pelik di tengah-tengah bangsa Israel terjadi. Dan Tuhan bilang jangan you ambil keputusan sendiri, tetapi ajak timmu untuk sama-sama membicarakan, dan biarlah mereka dapat memutuskan yang benar dan yang bijaksana. Dan Musa juga harus mendukung mereka dan mengikuti apapun keputusan mereka, dan teristimewa keputusan tentunya yang dari Tuhan. Seperti yang tadi ayat 19 ya, di pasal yang ke-16, dan itu tidak boleh terjadi ya. Dan Tuhan juga tahu keadaan manusia. Kita sangat bersyukur saat kita membaca firman Tuhan, kita selalu relate dengan hidup kita ya, bahwa Tuhan juga tahu kadang-kadang kita muncul keinginan ini dan itu karena kita lihat di sekeliling kita. Tuhan bukan Allah yang terlalu mengekang kita, tetapi Tuhan mau agar kita juga hidup di dalam dunia. Kita boleh sadar melihat sekeliling kita, tetapi tetap kita harus melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang merupakan kehendak Tuhan tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita. Amin saudara. Maju terus dan dekatlah dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, karena hanya orang-orang yang demikianlah yang dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, yang ada dan orang pun boleh melihat, yang adalah dorongan hati kita sendiri. Kita suka semua itu yang kita mau kita terpenuhi. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan hidup dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dan kita tidak gampang terganggu dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-18. Dan di situ berbicara tentang orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Di antara orang-orang yang terpilih ada juga orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah dan untuk melakukan pelayanan terhadap Tuhan dan juga pelayanan terhadap umat Tuhan. Dialah adalah imam-imam dan para orang Lewi. Dan Tuhan juga sudah menetapkan bahwa kalau umat Israel diberkati Tuhan, bahwa mereka juga diberkati Tuhan, yaitu mereka boleh hidup dari apa yang dapat dipersembahkan oleh orang Israel ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait Allah atau kemah suci. Dan mereka mendapatkan jatah dari setiap persembahan orang Israel. Dan kita tahu juga firman Tuhan katakan dalam kitab Kisah Para Rasul, dikatakan Rasul Paulus mengatakan memang orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaannya. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Tuhan sangat memperhatikan siapapun orang-orang yang melayani Tuhan. Sebab itu mari kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan percaya bahwa memang kadang-kadang saat-saat sulit bisa terjadi, tapi Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menolong, dan Tuhan akan tetap memelihara. Haleluya. Dan kemudian Tuhan dan Musa berbicara kembali dan mengingatkan firman Tuhan kali ini tentang segala bentuk sihir, segala bentuk petenung dan sebagainya. Dan Tuhan itu sangat memperingati bangsa Israel, karena iblis sudah pasti, sama-sama juga di Perjanjian Baru dikatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menerkam mereka yang tidak
mereka yang lengah, mereka yang bisa diterkam tentunya ya, yang memberi kesempatan kepada si jahat untuk menerkamnya. Dan Tuhan memperingati mereka di ayat yang ke-9. Dari pasal 18 ini dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Karena mereka dikasih anugerah Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan, dan semuanya itu adalah milik Tuhan. Tetapi pada saat manusia sudah mulai tersebar kemana-mana, saudara, dan tempat-tempat yang sudah dikuasai, dan sekarang ini Tuhan bilang, kamu ambil karena ini sudah ditetapkan untuk kamu. Karena Tuhan sudah memanggil dari leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sudah menjanjikan tanah perjanjian bagi mereka. Dan mereka harus merebut milik Tuhan yang sedang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah Baal. Tapi Tuhan katakan, sama dengan kita diingatkan oleh Tuhan, kalau kita sedang diberkati oleh Tuhan, kita sudah sampai di tempat di mana seakan-akan ya lempar apa, berbuah apa dengan cepat, saudara ya. Dan kita lihat bahwa Tuhan mengingatkan mereka, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di sekitar kita, dimanapun, di tempat kita diberkati, kita juga selalu diperhadapkan dengan tantangan untuk kita berpaling dari Tuhan. Mata kita secara manusiawi, kita gampang sekali, seperti Petrus juga gampang sekali melihat yang lain-lain yang lebih menakutkan kita, atau lebih membuat kita terpikat, dan kita gampang jatuh, dan Tuhan tahu persis. Dan ayat 10 dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Maksudnya adalah Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel untuk menghalau bangsa-bangsa itu yang menyembah berhala, dan Tuhan mau agar bangsa Israel jangan kembali kepada hal-hal yang sudah Tuhan lepaskan kepada mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tempat di mana penyembahan berhala juga dilaksanakan, dan sekarang mereka sudah dipimpin Tuhan masuk ke negeri perjanjian dengan mengalahkan bangsa-bangsa yang menyembah Baal. Dan Tuhan mau agar mereka tetap menjaga diri mereka sedemikian rupa agar mereka tetap berfokus kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka. Haleluya, Tuhan luar biasa, dan Tuhan adalah Allah yang sama yang menuntun saya dan saudara. Dan saat ini saya mau berbicara kepada saudara, jauhkan dari pikiran saudara untuk mundur dari Tuhan, jauhkan dari pikiran saudara untuk tidak setia dari Tuhan, tapi tetap fokus kepada Tuhan, tetap minta Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saya dan saudara agar kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan, berada pada panggilan Tuhan, berada kepada kehendak Tuhan, berada kepada sasaran, tujuan, dan rancangan Tuhan yang sempurna bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya ingin, kalau saudara mungkin pada saat tadi membaca ayat-ayat yang terakhir kita baca tadi, dan saudara rasa saudara pernah bersentuhan dengan hal-hal tersebut, saudara bersihkan hidup saudara dengan meminta Tuhan melepaskan saudara, dan saudara memutuskan hubungan semuanya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua, biarlah semangat Paskah, semangat dari perayaan yang akan tidak henti-hentinya karyanya bagi kita, seperti yang kita pelajari hari ini, semangat pengorbanan Yesus, kemenangan Yesus di kayu salib, bahkan dalam kebangkitannya, mendorong kita untuk tetap maju di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi saudara saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu semua ini bekerja bersama, semua ini akan membawa kami kepada kehidupan yang semakin kuat di dalam Engkau. Karena sekali lagi kami tahu bahwa Tuhan mau kami menjadi umat Tuhan yang tetap berfokus kepada Engkau, tetap suka akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan
taat kepada Engkau dan dibangun dalam iman, menjadi lebih kuat di dalam Engkau Tuhan, dan tetap setia sampai Engkau datang, tetap setia sampai pada akhirnya ya Tuhan. Dan kami boleh berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, bukan dengan penyesalan dan rasa malu, tapi dengan kebanggaan dan sukacita, karena Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi kami, dan kami boleh tetap Tuhan memantapkan iman kami, menancapkan keputusan kami ke dalam Engkau ya Tuhan, yang sudah memanggil kami dan sudah memberi kami kuasa dan kemenangan untuk kami terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Bebaskan kami dari segala ikatan-ikatan yang jahat. Lepaskan kami dari segala cengkeraman, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terfokus dan dibebaskan untuk Engkau. Haleluya. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.